Rian, Mendo, Jelo, Desta, Rian, Rene, Jepta, Juda, Leli, Tina, Lena, Sela, Jovianus, Pano, Inhertin, Pino. Ya, terima kasih. Yang tidak hadir satu orang karena sakit. Untuk berdoa sebelum kita belajar. Terima kasih Nendo. Anak-anak semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Belajar atau tidak? Ya, hari ini kita mau belajar tema 5 pembelajaran 1 tentang ekosistem. Dengan subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini ada 4, yaitu 1. Dengan membaca dan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat media PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. 2. Dengan menyimak penjelasan guru serta peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan yang tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengkategorikan hewan berdasarkan jenis dan makanannya secara benar. 4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data, pengumpulan informasi, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis dan makanannya dengan benar. Kita ada dalam bacaan ini. Bacaan ini semua bisa baca dari situ apa tuh? Ekosistem. Ya, Ibu Guru minta 5 orang untuk membacakannya. Yang pertama, Nyung Yuda. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan besar ke dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, terima kasih Mama Pin pada yang terakhir. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara.
terima kasih. Tepuk tangan untuk keempat teman yang sudah mulai membaca bacaan kita di hari ini. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang apa tuh? Ekosistem. Ekosistem ini semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Jadi makhluk hidup dimanapun dia memerlukan lingkungan. Contoh, kita di sekolah ini disebut komunitas. Komunitas di sekolah ini ada gurunya, ada siswanya, ya toh? Nah, terus ekosistem itu ada pohon-pohon, ada bunga-bungaan, ada bebatuan di halaman sekolah, betul atau tidak? Ada. Ya. Selain itu, di halaman rumah anak-anak atau di pinggiran-pinggiran rumah-rumah itu ada kolam atau tidak? Ada. Ada. Ya. Siapa pernah bermain di kolam-kolam tersebut? Di antara anak ada yang pernah bermain di kolam atau tidak? Pernah. Nyong Yuda, di kolam yang Nyong Yuda bermain itu terdapat apa saja di situ? Ada banyak tumbuhan dan hewan-hewan. Ada tumbuhan dan hewan-hewan. Hewan apa saja yang ditemukan di sana? Ada banyak ikan dan hewan-hewan yang lainnya. Ada ikan dan hewan lainnya. Siapa lagi? Angelo. Ada banyak tumbuhan dan hewan. Tumbuhan apa saja yang ada di dalam kolam itu? Teratai. Terus apa lagi? Lumut. Nah, itu disebut ekosistem. Jadi batu itu disebut juga ekosistem. Itu adalah benda mati yang ada di dalam air. Ada batu, ada lumut, ada teratai, ada ikan, ada belut, ada bermacam-macam hewan di situ. Kita lanjut tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Stefan tolong baca. Teks non-fiksi adalah Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. ya. Jadi teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi tersebut. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem dibagi dua, yaitu satu komponen biotik dan komponen abiotik. Bisa ingat? Ulang. Komponen biotik disebut benda hidup, sedangkan komponen abiotik disebut benda hidup. Ya, kita lanjut. Jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu satu, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Dua, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivora. Tiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Kita akan berdiskusi. Ibu guru akan membagikan lembaran kerja untuk masing-masing kelompok berdiskusi. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas fokus.
berbuah. Burung memakan buah-buahan atau benih. Mangsa makanan singa adalah hewan yang lain. Demikian dan terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih atas semuanya yang diberikan kepada kami kelompok 3 di sini kami akan membaca hasil kerja kelompok kami. Kami akan membacakan nama kelompok kami. 1. Nisa Kere, 2. Amin Ramadara, 3. Dr. Mitwarta, 4. Dika Sacela, 5. Dita Gandor. Langkah-langkah kegiatan 2. Buatlah sebuah teks non fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut, jenis makanan, dan cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Dari hasil kerja kelompok 3 ada yang bertanya? Ada atau tidak? Tidak ada. Kelompok 4. Kelompok 4 maju, yang terakhir kelompok 5. Nama kelompok 4. 1. Hewan modern. 2. Jeta Hewawan. 3. Alvaro Tabena. 4. Trinity Kapidai. 5. Martina Indra. Langkah-langkah 3 dan 1. 1. Tempelkan gambar hewan yang telah dibagikan guru dalam kolom gambar dan nama hewan. 2. Tuliskan nama atau jenis makanan dari hewan tersebut, misalnya buah, daun, dan sebagainya. 3. Tuliskan juga golongan makanan hewan tersebut, buah-buahan, tumbuhan, atau hewan. 4. Tuliskan kesimpulan. Nomor 1. Kambing. Kambing adalah rumput. 2. Serigala. Karena serigala adalah daging. 3. Kelinci. Maka kelinci adalah wortel. Kesimpulan, apakah yang kamu dapat dari peribahasa di atas? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang mengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Adapun asal merupakan bentuk teks non fiksi. Teks non fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Langkah-langkah kegiatan 2. Buatlah sebuah teks non fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu ikutlah langkah-langkah berikut ini. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut, jenis makanan, dan cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada kolom di bawah ini. Misalnya kelelawar sempat tinggal di dalam goa. Makanannya adalah buah-buahan. 2. Monyet tempat tinggal di pohon. Makanannya adalah pisang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
kasih ketua-ketua kelompok dan sekretaris kelompok sudah boleh mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dan kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah tentang hewan pemakan rumput dan hewan pemakan daging. Hewan pemakan rumput contohnya seperti apa tadi? Hewan pemakan daging. Serigala dan lain-lain. Ya, bisa mengerti? Bisa mengerti atau tidak? Ya. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Guru akan membagikan kertas ini untuk masing-masing orang mengisinya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Kita sudah boleh belajar di hari ini. Waktunya kita akan pulang untuk itu. Sebelum kita pulang, Ibu Guru minta salah seorang teman lagi untuk berdoa. Nona Naksira yang baik. Amin.